Shalom, damai di hati. Kembali lagi kita dalam Renungan Harian Keluarga Gereja Masehi Injili di Minahasa dalam channel YouTube Jemaat Gemim Bukit Muria Tikalabaru pada hari Jumat tanggal 20 Oktober 2023. Mari bersama kita bersyukur di hari yang baru yang boleh Allah berikan bagi kita melalui doa dan renungan sejenak. Mari kita satu dalam doa, kita berdoa. Allah yang Maha Kasih, kami sesungguhnya menyadari kehidupan yang kami nikmati sampai saat ini hanya karena anugerah-Mu saja. Kami menikmati hari yang baru, menjadi pernyataan kasih-Mu sungguh ada senantiasa setiap saat dalam kehidupan kami. Engkau Allah yang memelihara kami. Maka di hari ini, kami hendak mengawalinya dengan berdoa dan dalam perenungan sejenak. Maka izinkanlah kami untuk mengarahkan pikiran pendengaran kami bersama, sehingga bagian awal dari kehidupan kami untuk memulai hari ini ada bersama-sama terarah kepadamu saja. Terpujilah Engkau Allah pemelihara kehidupan yang telah menyatakan dirinya melalui firman, yaitu Kristus Yesus. Kami berdoa. Amin. Keluarga Kristen yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, pada hari ini bersama kita akan membaca bagian firman Tuhan dalam kitab Rut pasal 1 ayat 17 sampai dengan ayatnya yang ke-19. Rut pasal 1 ayat 17 sampai ayatnya yang ke-19 firman Tuhan tertulis demikian. Di mana engkau mati, aku pun mati di sana, dan di sanalah aku dikuburkan. Beginilah kiranya Tuhan menghukum aku bahkan lebih lagi daripada itu. Jikalau sesuatu apapun memisahkan aku dari engkau selain daripada maut. Ketika Naomi melihat bahwa Rut berkeras untuk ikut bersama-sama dengan dia, berhentilah ia berkata-kata kepadanya. Dan berjalanlah keduanya sampai mereka tiba di Betlehem. Ketika mereka masuk ke Betlehem, gemparlah seluruh kota itu karena mereka dan perempuan-perempuan berkata, Naomikah itu? Keluarga Kristen yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan kita, Yesus Kristus. Kembali lagi kita di hari ini disapa melalui firman Tuhan dalam perenungan-perenungan harian keluarga. Apa kabarnya saudara sekalian di hari ini? Kita di hari ini akan bersama-sama merenungkan firman Tuhan dalam kitab Rut pasal 1. Khusus ayatnya yang ke-17 sampai ke-19. Sebagai suatu bagian dari kitab Megilot atau kitab 5 gulungan, Rut menjadi bagian salah satu dari kitab yang dibacakan ketika hari-hari raya tradisi orang Yahudi. Jadi ada 5 kitab gulungan yang termasuk dalam kitab Megilot, dan salah satunya yaitu kitab Rut ini. Jadi kitab Rut ini biasa dibacakan ketika hari raya Pentakosta orang Yahudi. Nah, jemaat keluarga yang dikasihi dan diberkati Tuhan, pasti di antara kita sudah pernah mendengar tentang kisah seorang Rut dan kehidupan keluarga Naomi. Sehingga sudah ada gambaran secara singkat dalam benak kita masing-masing betapa luar biasa para perempuan ini dipakai oleh Allah. Keluarga Kristen yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Bila mana kita berpikir realita yang ada, ketika kita dianugerahkan sukacita, ketika ada berkat-berkat materi yang melimpah, ketika ada kabar-kabar bahagia yang membuat hati kita berbunga-bunga, senang, ceria, pasti kita akan merasa bahwa diri kita ternyata diberkati. Tetapi ternyata ketika kita ada dalam titik kehidupan yang membuat hati gundah gulana, kita berpikir bahwa pekerjaan yang kita lakukan tak menghasilkan materi, atau kehidupan yang saat ini kita nikmati, bahwa ternyata kesakitan hanya ada. Kita mulai berpikir bahwa Allah tak memelihara kehidupan kita lagi. Mari kita
merenungkan kehidupan kita di sepanjang perjalanan yang masih diizinkan kita nikmati sampai saat ini. Apakah kita bersyukur hanya ketika ada dalam masa suka, atau ketika duka kita menyalahkan keadaan, atau mungkin kita mulai mempertanyakan kuasa Allah? Keluarga Kristen yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, menjadi bagian kehidupan, setiap orang akan mengalami fase-fase hidupnya masing-masing. Bahkan pembacaan firman Tuhan kita di sepanjang minggu yang berjalan ini, tokoh Ruth dan Naomi menjadi cerminan bahwa ternyata hidup tidak hanya sukanya saja. Ada gumul, ada permasalahan, ada kegelisahan, ada ketakutan yang teralami. Tetapi ternyata melalui semuanya menjadi bagian pernyataan bahwa Allah memelihara. Kita dapat melihat bersama bagaimana seorang Naomi, mertua dari Ruth, dalam perjalanan kehidupannya punya kegelisahan dan ketakutan perihal nanti menantu-menantunya, bagaimana mereka melanjutkan kehidupan. Sehingga Orpa, salah satu menantunya, hendak kembali dalam kehidupan bangsanya. Dan Ruth melanjutkan kehidupan dengan kegigihan hati bersama-sama dengan Naomi. Dan bagian dari Ruth merupakan bagian pernyataan iman yang sangat luar biasa. Ayat sebelumnya menjadi bagian luar biasa yang boleh Ruth katakan bahwa ternyata pada ayatnya yang ke-16, bangsamulah bangsaku dan Allahmulah Allahku. Seorang Moab mengaku bahwa Allah Israel adalah Allah dia. Sehingga ini pengakuan iman yang sangat luar biasa keluarga Kristen. Dan ini pun tak berhenti di situ saja. Sehingga ayat 17 menjadi kelanjutan pernyataan iman yang luar biasa. Di mana engkau mati, aku pun mati di sana, dan di sanalah aku dikuburkan. Sungguh luar biasa komitmen yang dimiliki oleh Ruth. Kemurnian kasih yang boleh Ruth cerminkan dan sampaikan menjadi cara, jalan kesetiaan kepada Allah Israel. Melalui kisah Ruth dan Naomi, khusus bagian ini, ternyata memberikan kita masukan dan nasihat bahwa tak sedikit orang yang bisa bertahan dalam masa sulit. Banyak orang di luar sana ketika ada dalam masa-masa kesulitan, mulai menjauh dari lingkungan keluarga, lingkungan sekolah, lingkungan pekerjaan, maupun kepada Allah, karena hanya mau yang senangnya saja. Kita harus menyadari bahwa ternyata kehidupan sebagai orang percaya kepada Kristus Yesus memang tak mudah. Maka pasti akan ada saja tantangan-tantangan kehidupan. Tetapi bukankah ketika kita adalah masa sulit, iman kita semakin teruji, jemaat Tuhan? Bukankah untuk mendapatkan emas yang murni, harus melewati api peleburan yang sangat panas, dan ditempa, dibentuk untuk menjadi emas yang cantik dipakai maupun dilihat. Maka sesungguhnya kehidupan setiap orang percaya harus punya komitmen dengan kemurnian kasih ini. Bukan hanya sekedar ucap, tetapi harus ada tindakan nyata. Keluarga Kristen yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Maka sesungguhnya kehidupan kita bila mana ada dalam kesulitan, dalam gumul-gumul kehidupan, maka tetaplah selalu punya kemurnian ketulusan hati akan pengakuan kepada Allah yang memelihara itu. Hidup Ruth dan Naomi tak dibiarkan oleh Allah, tetapi senantiasa menjadi bukti bahwa Allah terus memelihara, bahkan menjadikan kehidupan mereka menjadi berkat. Yang kita tahu bersama bahwa ternyata Ruth menjadi nenek moyang dari Yesus Kristus. Kehidupan kutuk menjadi berkat yang boleh ditandai bahwa ternyata Allah memelihara kehidupan itu sendiri. Kesulitan, pergumulan bisa dilewati. Tetapi itu boleh asalkan kita terus bersandar dan punya komitmen bersama kepada Allah Sang Pemelihara.
Jangan jemu-jemu dalam ketaatan dan kesetiaan kepada Allah, karena pasti setiap apa yang kita lakukan akan menghasilkan hal-hal yang baik yang akan datang kepada kita pula. Ketika hari ini hendak kita beraktivitas, bekerja, berpelayanan, bersekolah, dan sebagainya, ambillah momen untuk terus berkomitmen dengan apa yang kita kerjakan. Sebagai siswa, mahasiswa, biarlah boleh tekun belajar. Sebagai pekerja dalam masa-masa sulit untuk bekerja, teruslah dengan tekun bekerja. Dalam kehidupan keluarga, teruslah punya komitmen ketika menjalani masa-masa sulit bersama-sama dengan keluarga. Salinglah bergandengan tangan mencari solusi agar supaya kehidupan terus berjalan dengan begitu baik. Roh Kudus memampukan kita, saya, Bapak, Ibu, Saudara-saudari sekalian, dalam komitmen hidup bersama di masa-masa kehidupan kita di saat ini. Amin. Mari kita satu dalam doa, kita berdoa. Allah Bapa yang bertahta dalam kerajaan sorga, yang kami sembah di dalam Kristus Yesus Roh Kudus. Terpujilah Engkau senantiasa karena selalu memelihara kehidupan kami sampai saat ini. Betapa kami bersyukur dan bersuka cita ketika pagi hari ini boleh menjadi bagian kami masing-masing. Maka kami bermohon, tuntunlah kami, langkah-langkah kami, sehingga kami bisa menghadapi perkara yang ada di hari ini. Dan biarlah kasih karunia-Mu selalu menyertai kami di sepanjang hari ini. Terima kasih banyak pula untuk kehidupan para hamba-hamba Tuhan yang boleh berkerelaan hati dalam ketaatan, kesetiaan bersama untuk menyebarkan, menyampaikan renungan-renungan harian keluarga, terlebih khusus yang ada di Jemaat Gemim Bukit Muria Tikala Baru, di multimedia maupun para pendeta-pendeta yang setiap saat, setiap waktu memberi ruang dan waktu menjadi bagian pewartaan firman bersama. Maka kami bermohon Engkau menganugerahkan mereka berkat, kesehatan, kemampuan, kebijaksanaan, sehingga kami boleh saling bekerja sama, pertumbuhan iman jemaat semakin pula berkembang atasnya. Terima kasih banyak Tuhan, biarlah kehidupan kami di hari ini, pekerjaan apapun yang akan kami lakukan, setiap rencana-rencana kami ada dalam tuntunan penyertaan Tuhan. Hikmat-Mu beserta dengan kami, sehingga kami mampu untuk berjalan di jalan yang benar sesuai dengan kehendak-Mu, dan biarlah itu boleh mendatangkan berkat dan kebaikan, bukan hanya bagi diri kami, tetapi juga boleh berdampak di sekeliling kami. Karena kami tahu kasih yang telah Engkau berikan dalam kehidupan kami masing-masing, seharusnya kami cerminkan melalui tindakan-tindakan kami. Bahwa ternyata Engkau Allah yang memelihara kehidupan, mampu pula menjadikan hidup kami mendatangkan berkat bagi setiap orang yang kami temui. Terpujilah Engkau, ya Allah, dalam Kristus Yesus ini kami yang berdoa dan yang berpengharapan kepadamu. Amin. Keluarga Kristen yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, demikianlah renungan harian keluarga dalam channel YouTube Jemaat Gemim Bukit Muria Tikala Baru, hari Jumat tanggal 20 Oktober 2023. Atas nama Badan Pekerja Majelis Jemaat Gemim Bukit Muria Tikala Baru, mengucapkan selamat bersyukur atas ketambahan usia secara pribadi maupun keluarga. Biarlah sukacita iman ini boleh terpancar dalam setiap tindakan-tindakan kasih yang boleh dilakukan di sepanjang hari pemberian Tuhan. Kami pun mengucapkan turut berduka cita kepada keluarga-keluarga yang saat ini memangku duka. Biarlah melalui sepeninggal dari orang yang terkasih, pengharapan kepada Allah senantiasa semakin teguh, bahwa segala sesuatu yang teralami dalam kehidupan kita di saat ini sudah ada dalam rancangan Tuhan. Biarlah semangat dan sukacita boleh terlimpah dalam kehidupan kita setiap saat. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Shalom.